Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamdu khaira mimma naqul wa mithla ma naqul wa fawqa ma naqul wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an. Nahmaduhu subhanahu hamdan yaliqu bi jalali wajhi wa 'azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Wa kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah yang begitu luas, melimpah ruah yang kita dapatkan. Maka kasih sayang Allah ini ianya tidak terbatas hanya kepada para nabi saja. Rahmat Allah tidak terbatas hanya kepada orang-orang soleh saja, namun rahmat Allah dan begitu luas meliputi semua makhluk Allah, baik itu yang ada di muka bumi ini ataupun yang ada di langit ataupun di mana ia berada. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasa kita mendapatkan kebaikan itu, maka rahmat Allah itu pun dekat dan sangat dekat terhadap orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan itu berupa lapas ucapan yang kita ucapkan melalui salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah di antara penyebab rahmat Allah itu akan semakin dekat dan akan kita dapatkan. Saking besarnya rahmat Allah, maka kasih sayang Allah itu senantiasa didapatkan walaupun makhluk itu senantiasa mendurhakainya. Makhluk itu durhaka kepadanya, tidak mengerjakan perintah-perintahnya. Bukankah mereka yang tidak sholat tidak mendapatkan kasih sayang Allah? Mereka diberi rezeki. Bukankah mereka yang maksiat masih Allah berikan kesempatan menikmati sisa usianya, bertobat kepadanya? Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala berbeda dengan makhluk Allah yang kadangkala melakukan kebaikan beriring sebuah keinginan. Ketika dia melakukan kebaikan dan orang itu mendapatkan apa yang diinginkan, maka kebaikan itu akan terus mengalir. Namun sebaliknya, ketika apa yang diinginkannya sudah tidak didapatkannya, maka yang tadinya perbuatan baik berubah menjadi dendam, emosi, marah, yang tadi menjadi teman bahkan menjadi lawannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, betapa seringnya kita menemukan fenomena semacam ini. Bahkan pada masa Rasul pun itu telah terjadi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi daripada Abu Hurairah, dakhala al-a'rabiyul masjidah. Ada seorang Arab Arabi masuk ke dalam masjid. Wa Rasulullah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalis. Di dalam masjid tersebut ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Fa shalla, lalu Arab Badui tadi salat. Falamma farar, selesai salat Arab Badui tadi berdoa. Wa qala, apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Duhai Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad saja, dan jangan pernah kau rahmati selain kami berdua. Mendengar doa tersebut, faltafata ilaihi Nabi. Nabi pun menoleh kepalanya, dilihatnya Arab Badui yang berdoa tadi.
Waqal, maka Rasul mengatakan dengan suara yang keras, laqad tahajjarta wasi'an. Hai Arab Badui, sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas. Bukankah Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Ketika Arab Badui berdoa agar seorang hamba tak mendapatkan kebaikan, maka Rasul pun menegur hamba Allah tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, betapa sering kita menemukan dalam kehidupan ini, ketika seseorang hanya mementingkan kebaikan itu hanya didapatkan orang-orang terdekat dengan dia saja, partainya, golongannya, RT-nya, RW-nya, mazhabnya, keluarganya saja, seolah orang lain tak berhak mendapatkan kebaikan yang sama, manfaat dari apa yang dia berikan. Selama orang ini semacam ini, kebaikan hanya didapatkan kelompoknya, golongannya, mazhabnya, alirannya, pengajiannya, kantornya, maka orang semacam inilah, kata Rasulullah, laqad tahajjarta wasi'an, engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, kita berbuat baik kepada siapapun, kita senantiasa berbuat baik. Jangan sampai kebaikan kita hanya sebatas golongan kelompok kita, sehingga orang lain pun yang berhak mendapatkan kebaikan, mereka tidak mendapatkan kebaikannya dari kita, karena mereka kita anggap bukanlah bagian dari diriku, bukanlah kelompokku, bukanlah RT-ku, bukanlah RW-ku dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Rasulullah daripada Ibnu Umar, riwayat Imam Tirmizi, disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya, selama orang tersebut hanya mementingkan kebaikan itu hanya untuk dirinya dan kelompoknya atau pengikutnya, maka orang seperti ini tidak akan pernah sampai kepada predikat manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekurangan kita semuanya, mari senantiasa kita melakukan kebaikan, menebar kebaikan itu apapun bentuknya kepada siapapun yang memang senantiasa berhak mendapatkan bantuan dan pertolongan, karena mereka adalah hamba Allah juga. Sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan, mungkin di mata manusia tak ada harganya, tidak dinilai oleh manusia, tapi yakinlah sekecil apapun itu pasti Allah akan membalas kebaikan kita. Bukankah Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah kebaikan yang kau lakukan pasti akan dicatat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, sebesar kecil apapun keburukan yang kau lakukan, itu pun pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah singkat ini ada manfaatnya, dan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, disayangi Allah, dan senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk semua umat yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya umat Islam, tapi semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.